Assalamualaikum, jumpa lagi di Racraft Channel, belajar merajut untuk pemula. Kali ini aku buat sebuah tas anyam ya teman-teman, tas motif anyam. Tas rajut ini cukup cantik, terbuat dari benang rajut Milk Cotton Sembur. Benangnya lembut dan cukup bagus ya teman-teman untuk membuat tas ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong ya di subscribe, like, and comment. Kita siapkan benangnya ya. Kita siapkan benang ini, kita habis 3 gulung Milk Cotton. Kemudian hakpennya nomor 3,5 mm atau nomor 6. Dan juga pakai juga yang nomor 3,0 mm ya. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian buat CH sebanyak 36. Ada ya teman-teman, tulisannya ada di bagian atas. Jadi kalau ketinggalan bisa dicek lagi di bagian atas kiri untuk keterangannya. Kita buat CH sebanyak 36. CH atau tusuk rantai ya. Setelah itu, setelah panjang 36 chain, kita skip 1, buat SC sebanyak 35 atau sampai ujung ya teman-teman, sampai ujung 35 SC single crochet. Tas ini cukup mudah dan menarik. Untuk bagian dasarnya kita hanya buat SC sebanyak 35, kemudian barisnya itu sebanyak 12 baris. Kita buat SC dulu sampai ujung. Nah, ini udah sampai ujung ya. SC udah mau di ujung. Kita bolak-balik buat SC sebanyak 13 teman-teman, bukan 12 baris, sebanyak 13 baris SC. Setelah di ujung kita buat 1 CH. Ini udah sampai ujung ya. Sampai kita buat sebanyak 13 baris. Buat 1 CH, kemudian diputar atau dibalik. Buat lagi SC sampai ujung lagi. Begitu seterusnya sampai terkumpul atau sampai terbentuk 13 baris SC. Kita buat sampai ujung ya. Ujung sini. Nah, ini udah 13 baris. 13 baris sudah selesai. Kita persingkat ya, teman-teman. 13 baris SC. Jadi kalau dikeliling di total itu ada 96 SC. Sekarang kita buat SC di keliling ya. Di ujungnya kita tambahin 1. Jadi setiap sudut ada 2 ya, teman-teman. Di setiap sudut ada 2 SC. Totalnya ada 96 SC atau 96 single crochet. Seperti ini. Setiap kita buat single crochet berkeliling. Sampai ujung ya, sampai mutar, sampai berkeliling. Kita buat single crochet seperti ini. Sudah selesai, semuanya sudah diisi dengan single crochet.
Kemudian kita akan buat baris yang pertama. Baris pertama kita buat CH4, kemudian buat double crochet di lubang selanjutnya ya. Double crochet sebanyak 4 kali, DC sebanyak 4 kali. Ini untuk baris pertama berkeliling. Buat CH atau rantai 4 kali, kemudian di sampingnya lubang selanjutnya ada buat 4 DC. Nah, setelah 4 DC kita buat CH 1, lalu kita skip 1, bagian bawahnya kita skip 1 ya. Lalu kita buat DC sebanyak 5 kali. DC sebanyak 5 kali. Kita akan buat ini secara memutar ya teman-teman, atau berkeliling. 3 DC yang keempat, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti videonya ya. Kemudian DC yang kelima. Setelah 5 DC atau 5 double crochet, sama ya seperti sebelumnya juga 4 sama 4 CH itu kita hitung 1 DC. Lalu kita buat CH 1, chain sebanyak 1, kemudian skip 1 lagi buat 5 DC. Begitu seterusnya ya teman-teman. 5 DC, CH 1, skip 1, lalu kita buat 5 DC lagi, buat CH 1 lagi. Ini sampai memutar atau sampai berkeliling di putaran yang awal. 2, 3, 4, kemudian 5 double crochet. Setelah 5 DC kita buat CH 1, lalu skip 1, kita buat DC lagi sebanyak 5, begitu seterusnya sampai memutar atau sampai berkeliling sampai ujung sini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah selesai berkeliling dengan 5 DC dan 1 CH. Setelah di ujung kita akan kita akan slip stitch di rantai yang awal. Kita buat slip stitch di rantai yang awal, di rantai 3 ya. Rantai yang keempat tadi, rantainya ada 4. Nah, begitu. Lanjut baris yang kedua. Kita buat CH lagi sebanyak 4. 2, 3, 4, CH 4, kemudian kita buat front post double crochet, atau kalau mau disingkat FPDC ya teman-teman. Front post itu dari depannya yang nah seperti ini kita masukkan, kita buat double crochetnya. Jadi caranya lihat di video ya teman-teman. Kalau yang lupa lagi, ini untuk front postnya, masuk dari depan, ambil, jadi dari depan ke belakang, depan lagi, ambil benangnya, kemudian tarik 1 benang, tarik lagi. Nah, ini namanya front post double crochet. Tusuknya ada ke depan ya teman-teman, ke depan, dari depan ke belakang, ke depan lagi, lalu buat double crochet. Sebanyak, kalau yang awal itu 4 CH dulu, baru front post double crochetnya sebanyak 4 kali. Untuk yang selanjutnya 5 kali FPDC ya. CH, setiap ini kasih CH ya. Setelah selesai kita kasih chain. Nah, lanjut lagi ke depan. Untuk yang selanjutnya kita back post ya teman-teman. Dari belakang back post double crochet, karena ini akan membentuk anyaman. Jadi yang bagian 5-nya itu FPDC, yang selanjutnya itu BPDC atau back post double crochet. Caranya lihat di videonya. Kalau yang BPDC itu kita
dari belakang ya teman-teman. Nah, dari belakang masuk, ambil benangnya, tarik. Lalu kita tarik benang, buat double crochet. Kita ulang lagi, dari belakang, pait benang dari belakang, masuk, tarik lagi benangnya. Lalu ambil benang, buat seperti double crochet. Hanya bagian pas masuknya saja ya teman-teman, kita congkel kali ya namanya. Kalau dari BPDC ini dari belakang, kalau FPDC dari depan. Mudah-mudahan jelas ya, ini videonya sangat jelas. Teman-teman bisa mengikuti. Kalau terlalu cepat, bisa durasinya diperlambat. Nah, kita akan buat seperti ini selanjutnya. Setelah 5 kita buat CH. Nah, kita akan dari awal lagi ya teman-teman. Sekarang FPDC ya. Untuk selanjutnya jadi front post double crochet. Kita buat sebanyak 5 kali lagi front post double crochetnya ya. Jadi anyaman, karena bentuknya anyaman. Yang pertama bagian front post, kemudian 5 berikutnya bagian back post, dan 5 berikutnya lagi bagian front post lagi. Jadi kita selang-seling ya tusuknya itu atau rumusnya, nanti akan membentuk sebuah anyaman. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lagi membuat yang bagian front post double crochet. Terakhir setelah 5 itu kita kasih CH1 ya teman-teman. Lanjut lagi kita buat back postnya ya. Back post itu dari belakang, back dari belakang, tusuk dari belakang, masukin, ambil, masukin lagi dari belakang, lalu kita buat double crochet. Lagi ya teman, lagi dari belakang, masukin, copot. Tusuk dari belakang, keluarkan. Nah, kita tarik benang. Ini benangnya kusut, aduh. Buat lagi ya back post double crochetnya. Kalau back post kita masukin jarum hakpennya itu dari bagian belakang ke depan, masuk lagi ke belakang, lalu kita kaitkan benang, keluarkan lagi seperti tadi ya. Baru buat double crochet. Gak susah ya teman-teman. Karena sama aja kayak double crochet, cuman cara ngambilnya itu dari bawah. Dari bawah atau dari belakang dan depan ya. Kita buat seperti ini sampai ujung. Front post double crochet, CH1, skip. Kemudian back post double crochet, CH1, skip lagi. Kita buat lagi seperti tadi, front post double crochet. Pokoknya nanti terbentuk anyaman karena tadi ya selang-seling. Nah, untuk terakhir kita slip stitch di 4 CH awal. Di sini kita slip stitch. Lanjut lagi, kita buat 4 CH di baris yang ketiga ini. Sama ya, kayak baris yang kedua, kita buat dari front post dulu. Front post double crochet. Kalau dari front post dari depan ya, dari jarumnya dari atas atau dari depan kita masukin ke dalam, keluarin lagi. Nah, seperti ini, ambil benang, tarik lagi seperti double crochetnya. Nah, mudah teman-teman ya, sangat-sangat mudah. Pokoknya diselang-seling. Nah, kalau sudah yang awal udah 4, buat CH, skip 1 ya, atau di situ sudah ada membentuk anyamnya, kita tinggal mengikutin aja. Yang selanjutnya itu kita buat back post ya. Jadi setelah tadi 4 front post double crochet, kita buat lagi back post double crochet. Ini sampai baris ke 1 sudah ya, 2, 3 dan 4. Sampai baris keempat dengan rumus yang sama, dengan front post 5 kali, CH, lalu back post 5 kali. Begitu ya teman-teman. Sampai 4 baris. Baris keempat maksudnya. 2, 3, 4. Jadi baris keempat masih sama dengan rumus yang tadi. Front post, back post, front post, back post, begitu seterusnya. Di sela-selanya kita kasih CH1. Nah, ini masih di front post double crochet.
Udah yang kelima kita buat CH1. Lalu lanjut lagi, ganti sekarang back post ya teman-teman. Back post dari belakang sebanyak 5 kali. Back post double crochet sebanyak 5 kali. Dua. Ini back post lagi. Kalau back post pokoknya dari belakang. Congkel dari belakang gitu ya teman-teman. Kalau front post dari depan, kalau back post dari belakang. Nanti akan terlihat setelah jadinya itu seperti sebuah anyaman. Padahal rumusnya cuma dibolak-balik aja ya teman-teman. Hanya menggunakan rumus double crochet tapi dengan tusukannya yang berbeda. Nah, udah 5. Setelah 5 front post double crochet, kita buat CH lagi. Tadi udah back post ya, sekarang lanjut ke front post double crochet sebanyak 5 kali lagi. Ini kita buat memutar sebanyak, ini yang baris pertama atau anyaman pertama ya. Anyaman pertama itu baris kedua sampai ke 4. Baris kedua sampai ke 4 dengan rumus yang sama seperti di atas. FPDC, BPDC. Sampai 4 ya teman-teman. Nanti kalau sudah, kita slip stitch setiap di ujungnya, kita slip stitch di CH4. Nah ini udah sampai baris yang keempat ya. Ini sudah sampai baris yang keempat. 2, 3, 4. Sudah terlihat sedikit ya teman-teman. Sekarang lanjut baris yang kelima. Baris yang kelima buat sama CH4 dulu. Baris yang kelima sampai 8 ini rumusnya sama ya. Sekarang berlawanan ya teman-teman. Tadi yang awal itu front post, sekarang back post. Nah, kita buat back post, jadi harus yang berbeda. Jadi berlawanan nanti membuatnya. Back post double crochet. Kita ambil dari belakang. Kita masukin hakpennya dari belakang. Nah, seperti ini. Back post double crochet. Tarik benang. Tarik benang sekali lagi. Tusukan dari belakang ke belakang lagi, ambil benang, tarik benang 2 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tusuk dari belakang, masukin benang, kita tarik benangnya, masukin, tarik benang sekali lagi. Jadi, untuk baris yang kelima ini berlawanan dengan baris yang keempat ya. Sekarang sampingnya itu setelah CH1, kita buat front post double crochet. Ya, teman-teman mengerti ya. Jadi kita buat untuk baris ke-5 sampai ke-8, kita buat rumus yang terbalik dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya front post berarti baris yang kelimanya itu back post. Sekarang yang kelima ini setelah back post kita sedang buat yang front post double crochet ya, teman-teman. Jangan lupa ya, nanti kalau lupa jadinya nggak membentuk anyaman, malah acak-acakan. Nah, setelah setiap 5 kasih CH ya, kasih chain 1 kali. Nah, ini berlawanan lagi, kita buat back post double crochet dari belakang. Buat teman-teman yang masih kurang jelas, boleh komen-komen ya teman-teman. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Kalau yang sudah jelas, alhamdulillah, semoga bisa mencoba ya teman-teman yang suka dengan motif ini. Bisa mencobanya sendiri dengan benang milk cotton atau benang yang lainnya. Ini ukurannya, kita ukuran kelipatannya 6 atau 12 ya teman-teman. Kelipatan 12 atau kelipatan 6. Karena 5 ini awalnya 5 tambah 1 ya, karena setelah 5 kita kasih CH atau kasih chain, jadi seperti polanya itu 6. Kita kelipatan 6. Lanjut lagi, kita buat back post double crochet. Sebelumnya kan front post ini, jadi sekarang back post. Pokoknya harus ingat baris yang kelima sampai 8 itu rumusnya terbalik dari baris kedua sampai 4.
ikutin saja ya, catatannya ada di atas ya teman-teman. Back post double crochet, kemudian CH, lalu di skip ya, kemudian front post double crochet. Nah, ini sudah berapa baris nih teman-teman? Kita slip stitch setiap di baris pertama, kita slip stitch atau matikan ya. Baris yang ke-6 sama kayak 5, buat dulu 4 CH, lalu kita buat back post double crochet. Kita buat back post double crochet atau congkel dari belakang. Kalau yang simpelnya ya dicongkel gitu ya. Ngerti nggak ya kalau congkel itu bahasa mana? Kita congkel dari belakang. Nah, seperti ini buat BP DC. Back post double crochet dari belakang ya, teman-teman. Tuh, seperti ini. Ikutin terus ya, teman-teman, sampai selesai biar tasnya bisa terbentuk dengan bagus. Jadi sama hasilnya atau bahkan bisa lebih bagus dari buatanku ya teman-teman. Ini kita sedang buat front post double crochetnya. Untuk setelah 4 kita buat yang ke selanjutnya, kita buat front post double crochet sebanyak 5 kali. Begitu seterusnya ya teman-teman, sampai baris yang ke-8. Kita buat sama ya, back post kemudian front post. Begitu seterusnya sampai baris yang ke-8. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita persingkat, ada tulisannya di atas ya. Untuk baris selanjutnya setelah baris yang ke-8, yang ke-9 sampai 12 itu ini sampai ke baris yang ke-20 ya. Untuk baris 9 sampai 12 itu sama kayak baris 2 sampai 4, dan baris 13 sampai 16 itu sama kayak baris 5 sampai 8 ya. Dan baris 17 sampai 20 seperti 2 sampai 4 lagi ya teman-teman. Jadi kita buat sampai 20 baris dengan baris rumus yang sama. Tadi seperti ditulis ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke baris 21 sampai ke 24. Pertama kita slip stitch dulu ya. Slip stitch dulu untuk baris sebelumnya. Lalu kita buat baris yang ke 21-nya. Sampai 24 itu yang pertama buat 3 CH. 2, 3, 4 CH ya teman-teman. Kemudian kita buat front post double crochet semuanya. Kita buat front post double crochet semuanya. 1. Jadi nggak ada front post, back post, tidak ada. Semuanya sekarang front post double crochet. 2, 3, 4. Nah, setelah 4 untuk awal ya, kita buat chain 1, kemudian kita buat lagi front post lagi. Jadi semuanya kita berkeliling isi dengan front post double crochet ya teman-teman. Front post double crochet sebanyak dari baris 21, 22, 23, dan 24. Jadi ada 4 baris kita isi dengan front post double crochet. Tidak bolak-balik atau tidak dianyam lagi untuk bagian atas tas ya. Jadi kalau nanti dilihat itu ada 6 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, dan kotak yang keenam yang terakhir ini kita isi dengan FPDC atau front post double crochet. Gimana nih teman-teman? Pada ngerti nggak ya? Mudah-mudahan mengerti ya videoku ini.
Buat teman-teman yang kurang jelas boleh ya di komen di kolom komentar supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi videonya. Dan terima kasih banyak teman-teman udah terus menonton videoku. Semoga semakin banyak jam tayangnya ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe, like, and komennya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya ya teman-teman. Teruskan ya, ini kita sedang buat front post double crochet sampai baris ke 24. Nanti tingginya ini sekitar 20 cm ya teman-teman. Tingginya 20 cm, lebar ke samping dari ujung sampai ujung itu 23 cm. Nah, kita buat berkeliling sampai 4 baris ya. Setelah 4 baris, ini masih baris. Kalau setiap ujung itu kita buat slip stitch dulu ya, matikan. Kemudian kita buat lagi rantai CH4. Kemudian kita buat front post double crochet lagi ya. Berkeliling front post double crochet. Bagian atas kita buat front post double crochet semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya videoku ini. Front post double crochet. Setiap 5 front post double crochet kita kasih CH1 ya. CH1, skip 1, lanjut lagi front post double crochet. Ini kita buat berkeliling sampai 4 baris ya teman-teman. Sampai 4 baris kita buat front post double crochet seperti ini. Kalau lupa lagi boleh diputar-putar terus ya teman-teman sampai buat tas yang model yang sama seperti ini, atau mau kreasi yang lain boleh ya. Mau kreasi yang lain, mau dengan benang yang lebih kecil atau lebih banyak, lebih besar lagi, kita buat kelipatan 6 ya teman-teman. Nanti ditulis di bagian deskripsinya kelipatannya, kelipatan 6 atau 12. Kita habis 3 gulung benang untuk ukuran ini ya teman-teman. Ukurannya 20 cm ke atas, untuk ke samping dari ujung sampai ujung 23 cm. Lebarnya atau tebalnya itu 6 cm-an. Cukup besar lah. Masuk dompet, masuk kosmetik, masuk juga tisu ya teman-teman, dan juga beberapa alat lagi masih bisa. Di akhir kita slip stitch di rantai awal. Kita buat slip stitch. Oke, ini kita udah slip stitch. Nah, buat lagi ya teman-teman sampai baris yang ke 24. Sampai baris ke 24 kita buat FPDC. Nah, ini udah selesai. Kita sampai di terakhir di baris yang ke 24. Seperti ini terbentuk anyaman ya. Sekarang tinggal potong atau putuskan benangnya. Kita kunci dulu, putuskan benang, lalu kita rapihkan benangnya, masukkan ke dalam ya. Masukkan ke dalam. Kita rapih-rapihkan. Jangan sampai benangnya berantakan. Nah, keren kan? Oke, sekarang buat
tali buat serutnya ya teman-teman. Aku pakai warna putih. Kita akan buat CH sebanyak 200 CH atau 200 chain, atau bisa diukur dari besar tasnya ya teman-teman. Nanti kita buat bisa diserut dan dibuat pitanya. Ini sekitar 200 chain kita buat untuk tali serutnya. Teman-teman bisa pakai warna lain ya, bisa mencoba-coba warna lain dan hasilnya semakin bagus ya teman-teman, dengan warna-warna kesukaan teman-teman, atau benangnya juga boleh diganti. Nah ini sudah, ini sekitar 200 chain. Kita rapikan, kita matikan dulu, putuskan benangnya. Kita akan pasang di tasnya ya untuk membentuk serutan. Kita simpan dulu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kurang lebihnya lebih besar. Nah aku udah siapin ini bagian handle-nya atau tali atas tali tasnya, ada di video sebelumnya ya teman-teman. Untuk Romanian cord-nya sudah ada di video sebelumnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Sekarang udah ada semuanya, tali serut dan juga handle tasnya. Kita akan pasang satu-satu ya. Pertama kita akan pasang tali serutnya dulu. Tali serutnya kita akan pasang mulai dari bagian tengah, biar nanti pas di tengah-tengah ya. Kita ikat bagian tengah-tengah. Teman-teman bisa pasin-pasin ya, pas-pasin maksudnya. Ini kita ambil di bagian yang baris yang ke-17 nya teman-teman, 16 atau 17 ya, pokoknya baris sebelum FPDC, sebelum bagian atas 17, 18, minus 20, enggak, baris yang ke-17, kita taruh di baris yang ke-17. Ada kan tadi ada sisa CH ya, setiap kita kasih CH ada skip 1, nah kita masukin talinya di situ ya teman-teman. Kalau kurang jelas kita masukkan di lubang yang kecil yang di skip setiap 5 FPDC atau 5 BPDC, kita kasih skip 1 kan. Nah kita masukin tali-talinya ke situ ya. Tuh ada lubang kecil ya teman-teman, di setiap setelah 5 front post DC atau back post DC. Ada lubang kecil. Nanti ketemu lagi di bagian tengah untuk bisa kita talikan dan serut, lalu ditalikan di tali pita ya teman-teman, dibentuk pita. Nah ini bisa diserut. Tengahnya teman-teman bisa tambahin dengan magnet ya, dengan kancing magnet biar tidak terbuka. Nah ini cantik kan, sudah lumayan cantik, sudah terbentuk. Sekarang kita pasang handle-nya atau tali tasnya. Agar bisa di adjust, kita akan buat simpul yang bisa ditarik ulur ya, bisa panjang bisa pendek. Sekarang kita pasang dulu yang satu sisi, kita ikat seperti biasa ya teman-teman. Kita ikat seperti biasa dengan simpul. Ini yang bisa ditarik ke atas ya, tarik ke atas, tarik ke bawah. Kemudian sampingnya satu sisinya lagi. Jangan sampai melintir ya pas dipasangnya. Kita pasin. Lalu bagian ujung sama ujung ya teman-teman, ujung kanan dan ujung kiri kita pasin di sini nih. Nah seperti ini. Sekarang kita talikan. Di sini kita tali mati aja, karena yang di adjust udah di samping di sisi satunya lagi. Teman-teman bisa buat tali, atau kalau mau dipasang ring dulu boleh ya. Mau pasang ring dulu atau langsung ditali di tasnya juga bisa. Nah, sampai di sini gimana teman-teman?
Sudah jelas ya, mudah-mudahan videonya cukup jelas dan tidak pusing yang nontonnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong ya di subscribe, like, and comment dulu. Ditunggu dan terima kasih banyak sudah menonton videoku, semoga bermanfaat. Nah, ini bisa ditarik ya, ditarik ulur, bisa pendek, bisa panjang. Oke, cantik kan? Cantik mana sama yang bikinnya ya? Cantik tasnya ya teman-teman ya. Bye. Ini pitanya. Yang punya gantungan tas boleh dipasang ya teman-teman. Ini gantungan tasnya aku pasang bunga warna putih saja, biar tambah cantik tasnya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton videoku. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Ini kita pasang label juga biar tambah menarik. Keren banget kan? Bisa buat jalan-jalan nih. Tinggal pasang kancing magnet ya teman-teman, supaya semakin jadi kencang. Oke, terima kasih banyak sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.